Adapun maghrib, maghrib mudah. Maghrib awalnya adalah terbenam matahari, awal terbenam matahari. Akhir adalah awal waktu Isya, awal waktu Isya. Awal waktu Isya kapan? Itu ketika mega merah di langit hilang. Langit sudah hilang. Selama mega merah di langit masih ada, maka itu masih boleh waktu sholat maghrib. Ya, masih boleh waktu sholat maghrib. Adapun Isya masuk ketika mega merah sudah hilang. Berarti awal masuk Isya. Taib. Kita bicara tentang Isya. Isya, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf. Bismillah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Semuanya ada khilaf, tapi ini khilafnya kuat. Yang pertama berpendapat bahwasanya waktu Isya akhir, ya, tentang berakhir pada terbit fajar, yaitu awal sholat subuh. Terbit fajar, yaitu awal sholat subuh. Jadi waktu Isya panjang sampai terbit fajar. Ya, awalnya jelas, awalnya ketika mega merah hilang, tapi akhirnya, ya, ada yang mengatakan sampai terbit fajar. Yang kedua mengatakan hingga akhirnya, yaitu setengah malam atau sepertiga malam. Ada dua pendapat, ya. Sepertiga malam, ya. Sepertiga malam, ya. Sebagian ulama di Indonesia, ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat waktu Isya berakhir pada terbit fajar. Namun saya wallahu alam pendapat ini salah satu pendapat Imam Syafi'i juga, ya. Dan juga sebagian ulama bahwasanya akhir waktu Isya adalah muntasifil lail, yaitu setengah malam, seperdua malam. Bagaimana menentukan seperdua malam? 1/2 malam itu sama dengan awal terbit fajar, terbenam matahari hingga terbit fajar. Fajar dibagi dua. Jadi waktu terbenam matahari hingga terbit fajar berapa? Misalnya contoh, kita ingin tahu tengah malam kapan. Misalnya terbenam matahari adalah jam 6 sore. Terbit fajar jam 6 subuh. Maka kapan tengah malam? Gampang, jam 12. Jam 12 tepat adalah tengah malam. Karena dari jam 6 sampai jam 6, 12 jam. Bagi 2 berarti jam 12. Selesai. Tetapi ternyata tengah malam itu belum tentu jam 12. Saya ulangi, tengah malam tentu jam 12. Jangan kita menyangka tengah malam selalu jam 12. Karena ini rumusnya. Terbenam matahari sampai terbit fajar. Contoh kita sekarang. Terbenam matahari jam 6 kurang. Terbit fajar jam sekitar setengah 5. Ya. Setengah 5. Ya. Berarti kan sekitar cuma 10 setengah jam. 10 setengah jam. Nah bagi 2, maka sekitar jam 11-an. Ternyata tengah malamnya sekitar jam 11. Maka jangan kita sholat Isya di atas jam 11. Nanti bisa dihitung dengan detail. Tapi maksud saya kasih gambar, nanti bisa hitung sendiri. Lihat kapan terbenam matahari, itu waktu maghrib, jadwal maghrib sama jadwal subuh. Berapa jam dibagi 2? Itulah tengah malam. Itulah tengah malam. Mungkin kira-kira sekitar jam 11. Oleh karenanya jangan sholat Isya. Kalau kita milih pendapat yang ini, maka jangan sholat Isya sebelum jam 11, setelah jam 11 malam. Usahakan sebelum 11 malam, kecuali ada darurat. Ya. Maka tidak boleh, kesimpulannya di sini, ya. Tidak boleh, kalau kita pilih pendapat ini, tidak boleh sholat Isya
lewat tengah malam kecuali darurat. Siapa yang sengaja salat Isya jam 1 malam tanpa ada halangan, maka dia berdosa, karena inilah waktu setelah lewat tengah malam sampai subuh waktu darurat. Ya, ini sama seperti kita bicara ketika masalah waktu salat asar. Jadi tidak boleh salat Isya lewat tengah malam kecuali darurat. Darurat contohnya tadi, ternyata kejebak macet atau pesawat baru mendarat misalnya, atau tertidur akhirnya baru bangun misalnya, ya, atau sakit sehingga tidak bisa mengerjakan salat di awal waktu dan seterusnya. Taib. Yang terakhir adalah subuh. Ya. Subuh. Ya, maka diawali dari terbit fajar. Mudah ya. Awal adalah terbit fajar. Akhir adalah terbit matahari. Gampang, sunrise. Matahari. Ini mungkin yang perlu saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan, terutama masalah mengenai waktu salat asar sama waktu salat subuh, ya, waktu salat subuh.